Baik, bismillah, ini adalah keranda dan ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat keranda. Yang pertama adalah kita review terlebih dahulu perihal keranda. Nah, ini kemarin sebelumnya itu dibuat 9 sekat, mulai dari atas ya. 9 sekat, ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi cukup 7 saja, tidak perlu 9. Kemudian lagi ke sini. Nah, dilihat. Ke sini. Adik. Nah, ini 68 ya. 68. Nah, kemudian tinggi itu 33. Jadi nanti ketemu ya 68. Kemudian tinggi 33. Terlihat 33, sehingga nanti terlihat berapa panjang yang diperlukan gitu. Atau misalkan yang penting ini dari sininya ketemu ya ukurannya, kemudian nanti panjang totalnya berapa, atau misalkan dibuat bulat terlebih dahulu ya, kemudian dipotong jadi 2. Nah, akan tetapi di sini ya, di sini ada penyangga. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini lihat di sini. Nah, dimasukkan ke sini dan tidak dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena ada di sini. Ada stainless ya. Ada stainless di sini, sehingga kalau dimasukkan ke sini nggak bisa. Pasti tertahan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi bolong di sini, kemudian sini dibuat 2. Ini pakai besi as atau behel. Kemudian itu. Nah, kemudian untuk ukuran ini menggunakan setengah in tebal 1 mili. 0,8 juga sebenarnya bisa, tapi 1 mili. Nah, 1 mili ya, ini juga 1 mili, semuanya 1 mili. Dan kemudian ini memakai batok, batoknya itu yang tinggal dilem. Jadi batok setengah in dan dimasukkan sini. Dan ini totalnya ada 1, 2, 3, 7 tambah itu 7, berarti ada 14. Nah, kemudian itu. Jadi ketika memakai ini juga bisa pakai lem ya, lem. Jadi tidak perlu dilas atau diargon. Kemudian lanjut. Ini pertengahan juga ada juga seperti ini. Pertengahan kasih bolong juga. Nah, kemudian bolong juga di sana. Nah, kemudian ini juga sama. Jadi lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 6 ya. 6. Ini masuk semuanya. Sehingga tinggal diangkat. Nah, kemudian selanjutnya itu masuk ke perebah. Ini perebah. Nah, perebahnya itu dibuat seperti ini. Ya, sini. Jadi dibuat frame. Nah, frame seukuran ini bisa sepertinya lebih dalam. Nah, lebih dalam. Kemudian sehingga tidak geser-geser. Ini kendalanya geser-geser, sehingga ini ada evaluasi ketika membuat keranda itu tidak boleh. Bagaimana caranya biar gak geser-geser. Entah misalkan dibuat behal ke sini, kemudian dibuat ke sini tuh ya, behal misalkan ditahan ke sini ya, masuk ke sini, kemudian di sini itu dibolongi ya, kemudian dibolongi sehingga di sini tinggal dikaitkan atau dibaut ya. Nah, evaluasinya juga, jadi untuk jalur itu tidak boleh ke sini, jalur itu harus ke sini. Kenapa? Yang pertama, sebelumnya ini evaluasinya itu dibuat jalur seperti ini, tapi nggak ada palang ke sini, sehingga ini kaki itu atau tangan itu pasti masuk, sehingga harus palang seperti ini. Dan juga si stainlessnya itu jadi melenoy. Jadi evaluasi ke depannya, yang pertama kepalanya, ini bagian kepala kan, kepala. Nah, kemudian ini juga jaring-jaringnya juga tidak boleh ke sini, tapi harus ke sini, sehingga kaki itu seperti ini dan besi seperti ini, sehingga tidak memungkinkan kaki masuk ke dalam.
Nah kalau kaki tidak masuk ke dalam kan itu berarti sudah bagus ya. Kalau kaki masuk ke sini ketika memandikan berarti kan repot ketika untuk mengangkat kembali, sehingga kedepannya itu harus membuat sekat-sekatnya itu ke sini. Jadi kalau ini kan vertikal, nah ini horizontal, harus horizontal gitu. Jadi tidak boleh seperti ini ke depannya. Kemudian ini dibuat cincin ya, cincin dimasukkan ke sini dan dirapatkan ke tengah. Kalau dirapatkan ke sini itu nanti bisa menggeser kanan kiri, sehingga ini rapat tengah, ini rapat tengah. Nah dibuat cincin masuk ke sini. Nah sehingga membuat ini harus diperhatikan, masukkan dulu cincin sebelum dielas, sebelum diargon ke sini. Masukkan dulu cincin. Nah kemudian ini juga evaluasi. Jadi ini harusnya pakai cincin juga stainless. Kemudian ditambah cincin seperti ini ke sini, dan besi ke sini. Jadi cincin juga ada di sini. Dan cincinnya jangan di sini, tapi cincinnya di sini. Kenapa? Karena khawatir nanti ketika menyangga ini kepala kena kepala, sehingga cincinnya harus permanen di sini, ke sini, dan pelangnya ke sini. Entah misalkan pakai shock breaker apa ya, as juga bisa sih. Tapi kalau berbahan stainless ya dibuat cincin lagi ke sini, kemudian dipalang ke sini. Nah, ini dibuat frame, ada frame di sini, dibuat frame, dan jangan sampai kotaknya itu tidak ada frame. Ini tetap ada frame. Ini berguna untuk menyeimbangkan dan juga berguna nanti untuk penyangganya. Jadi itu untuk perihal perban. Jadi harus diperhatikan lagi jalurnya, karena kita membuat sesuai dengan fungsinya ya. Bukan hanya bagus saja, tapi fungsinya juga bisa terpakai. Itu. Kemudian evaluasi yang kedua itu adalah ini bolong. Ini bolongnya terlalu kecil. Sebenarnya buat selang atau apa, tapi bisa dibuat lebih besar. Kenapa? Karena kan khawatir nanti jenazahnya itu keluar kotorannya sehingga mandet di sana. Jadi harapannya itu dibuat lebih besar. Kemudian ketika pembuatan sekarang rangka masuk ke rangka, ketika pembuatan stainless ini asalnya itu ini lebih panjangkan, lebih panjang. Kenapa? Karena ketika ngelas itu si stainlessnya itu ngeriut ya, bahasanya ngeriut, sehingga harus dipanjangkan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah dilas ya, ini antar ini itu baru bisa dipotong. Jadi ketika ini tuh bisa lebih masuk. Nah ini gunanya apa ini? Karet ini ada untuk menahan biar tidak masuk. Dan di dalam ini tuh ada penahan juga ya. Ada cincin yang dielaskan, kemudian dimasukkan ke sini. Nah prosesnya itu memang bertahap. Jadi sebelum ini ada cincin, lihat ya di dalam ini, di pipa yang besar ini, itu pipa 1,5 in. 1,5 in, jadi dimasukkan lagi cincin di depan ya. Nah di dalam pipa ini tuh ada cincin yang dielas. Jadi dilas dulu cincin ke pipa yang ini ya, 1/4 in. Nah, dimasukkan, udah masuk, kemudian dibuat cincin lagi, cuman di argon di luar ini. Nah, jadi sehingga tertahan. Nah ukurannya itu total 1 meter ya kalau nggak salah. Kita lihat ukurannya itu 1 meter ya, kita 1 meter. Jadi sampai tengah, ketemu tengah ya. Karena kenapa tidak boleh ke tengah? Karena ini ada nanti behel ke sini sehingga tertahan. Jadi 1 meter, 1 meter. Nah, 1 meter, kemudian 1 meter. Kemudian ini ukurannya berapa? Kita lihat ya. Ukurannya itu 2 meter. Kerandanya itu ukurannya 2 meter. Nah, 2 meter. Ini lebarnya berapa ya? Tunggu. Lebarnya 70. Lebarnya 70. Lebar 70, itunya 2 meter. Nah, kemudian ini penggunaan plat. Plat itu ditekuk ya. Ini penjelasan plat itu ditekuk. Plat ditekuk dan arahnya itu harus mengalir ke pembuangan. Jadi jangan sampai salah. Misalkan arah airnya ke sini sedangkan pembuangan ke sana.
Jadi dibuat lebih dalam itu ke arah pembuangan. Ini lebih tinggi, itu lebih dalam. Sehingga pembuatan plat ini ada cara khusus nanti video selanjutnya. Jadi dibuat seperti piramida, tapi piramida yang tidak ada ujungnya. Seperti ini. Nah, seperti ini, dibuat seperti ini. Kemudian ditekukan seperti itu. Kemudian dimasukkan ke sini, tapi ujung-ujungnya ditekuk juga. Nah, nanti seperti ini ke dalam, coba. Ini ditekuk seperti ini ke dalam. Kemudian itu dan pengelasan juga ini. Nah, kemudian untuk pipa itu ini menggunakan 1,5 in. Ini pipa yang besar ini 1,5 in dan harus memakai 1,2. Ini pakai 1 mili, tapi seharusnya kedepannya pakai 1,2 mili. 1,2 mili. Memang proses pembeliannya itu inden ya, harus dibuang terlebih dahulu. Jadi ini 1,5 in. Nah, kemudian ini 1/4 in. 1,5 in, 1/4 in. Nah, ini satu. Nah, ini bawahnya 1/4 in, 1/4 in, ya. Kemudian ini 1,5 in, jadi masuk. Jadi jangan sampai ini 1,5 in, sedangkan ininya 1/4. Jadi jangan kebalik. Ini yang kecil, ini yang besar, sehingga kuat menopang. Itu harus diperhatikan. Dan ini ke sini 1/4 in, itu nggak jadi masalah. Nah, ini ujung sama ini harus masuk. Ini ada terkendala, cuma ini harus masuk ya, harus masuk. Nah, kemudian ini menggunakan 1,5, 1,2. Nah, diusahakan ininya juga memakai 1,5 in, 1,2 mili tebalnya. Jadi ini menggunakan 1 mili, dan diusahakan 1,2. Kemudian ini 1/4 in yang masuk ke sini. Misalkan juga ini menggunakan 1,2 mili sehingga lebih kuat, karena ini sistemnya bukan sistem fix, tapi sistem yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan. Dan juga ini ya dibuat X ya, di tengah ini ada baut, baut di sini, ini dibolong ke bawah sehingga masuk ke dalam dan bisa dilipat. Nah, ini juga bisa ini juga sama, jadi bisa dilipat. Nah, kemudian itu ya perihal pembuatan keranda. Jadi harus perhatikan 1,5 in, kemudian masuk ke 1/4 ya. Dan kemudian ketebalan diusahakan untuk bagian ini karena memakai keranda digotong, sehingga diusahakan untuk menggunakan 1,2 mili ya, mili. Kemudian 1/4-nya juga diusahakan pakai 1,2 mili. Dan juga pakai stainless. Stainless ada dua macam, 201 dan 304. 201 itu standar dan pakai merek Star sehingga bisa cukup untuk membandingkan, tidak karatan. Itu kemudian yang harus diperhatikan nanti ketika packing itu tetap ini dimasukkan ya di tali. Tali, kemudian dimasukkan ini, dan nanti ini dilipat, dikesinikan, kemudian itu dimasukkan. Nah, kemudian udah dimasukkan itu, kemudian si kerandanya itu dibuni oleh kayu ya, oleh packing kayu. Nah, ini karena rawan untuk terinjak sehingga harus di packing kayu seperti ini, di kotak packing kayu. Nah, sehingga bisa lebih efektif untuk dibawanya di packing kayu. Nah, ini karena ini rawan ketika ada ini bisa patah atau bisa melenoi ya, hingga itu harus diperhatikan ketika packing. Jadi jangan sampai tidak pakai packing kayu ya, setidaknya ini menahan satu tengah ya, bagian tengah ini yang packing ini masukkan ya. Nah, packingnya harus ngotak, jadi ngotak seperti packing pada ini. Kemudian untuk ini juga karet menggunakan 1,5 in, yang besar ya, dimasukkan ke sini. Nah, nanti kedepannya mungkin untuk yang harus jadi pertimbangan itu adalah perban
terbangnya ini makin bagus. Yang harapannya makin bisa memandikan oleh satu orang, itu tanda bahwa keranda itu memudahkan. Jadi ini harus diperhatikan, harus berinovasi terus sehingga bisa mendesain keranda yang terbaik. Itu saja mungkin dari saya. Oh ya, untuk tinggi ya, belum ya. Tinggi itu 85 ya, tinggi 85 standar. Sehingga perhitungannya itu adalah sepinggul ya, sepinggul, sehingga prosesnya itu tidak terlalu bawah dan tidak terlalu ke depan, ke atas. Dan apalagi ya, udah cukup itu saja. 1 meter ini, 1 meter sana, sehingga menopang kuat. Nanti kedepannya mungkin pakai pegangan ya, mencari busa atau apa, seperti yang dipakai motor, sepeda, bisa juga seperti itu. Kemudian ini batok juga ya, batoknya masuk. Oh ya, batok ini di argon, ini bisa dibuka. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga Berkreasi bisa terus berinovasi, membuat produk yang bisa menjadi solusi bagi banyak orang, bagi umat terkhusus, dan juga bisa menjadi lapangan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.